Loh, kok Pak Prabowo menugaskan AHY bukannya Wakil Presiden Gibran? Ini forum besar loh di Asia ya. Nampak jelas bahwa Pak Prabowo lebih percaya sama kemampuan AHY ya. Kalau nugasin Gibran, jangan-jangan pencitraan politik malah jadi tujuan utamanya, ketimbang mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Breaking news hari ini adalah Pak Jokowi turun langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan beberapa orang terkait tuduhan ijazah palsu. Pada saat yang sama, hari ini di Solo, Jawa Tengah, juga berlangsung sidang lanjutan gugatan dugaan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi dengan agenda mediasi, di mana Pak Jokowi itu diwakili oleh kuasa hukumnya. Loh, kok Pak Jokowi nggak hadir di sidangnya di Solo? Orangnya malah ke Jakarta melapor ke Polda Metro Jaya. Ini seakan memperlihatkan betapa luas jangkauan Jokowi ya, dan betapa besar kekuatannya. Bisa jadi. Namun ada yang lebih menarik sebenarnya ya, kait tuduhan ijazah palsu ini. Hampir tidak ada satupun elit partai koalisi pemerintahan yang mengomentari soal ini. Saya udah cari-cari beritanya, hampir tidak ada. Bukannya nggak ada ya, tapi hampir nggak ada. Karena ternyata ada satu yang bukan hanya komentar, melainkan lebih ke kritik. Siapa nih elit partai politik koalisi pemerintah yang berani mengkritik Pak Jokowi? Yakni Andi Arief, salah satu petinggi Partai Demokrat, yang juga kebetulan merupakan alumni UGM. Nah, Andi Arief mengkritik rencana atau yang hari ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, yakni melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya. Menurut Andi Arief, pelaporan oleh Jokowi itu tidak elok. Katanya gini, tidak elok. Mantan presiden membawa pasal pencemaran nama baik dan berita bohong terhadap masyarakat yang pernah dipimpinnya ke pengadilan. Andi Arief lebih menyarankan alternatif lain, yakni Pak Jokowi bisa mengirimkan somasi untuk tabayun. Pengacara itu tugasnya bukan membantu memenjarakan orang, demikian kata Andi Arief. Jadi nggak perlulah sampai lapor ke polisi. Begitu kritik Andi Arief ya. Ini tajam loh kritiknya, sampai menyebut jabatan yang pernah dipangku oleh Pak Jokowi. Seakan mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi itu adalah mantan presiden yang nggak berkelas dan nggak berkualitas kayak Pak SBY. Kan dia petinggi partai, tentunya kritik itu didasari oleh apa yang ada di partainya, bahwa Partai Demokrat punya mantan presiden juga, yaitu Pak SBY. Tapi Pak SBY nggak pernah melakukan hal yang nggak elok. Harusnya Jokowi mencontoh pada Pak SBY. Kan gitu yang tersirat, ya nggak sih? Kritik dari Andi Arief ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian kritik atau komentar atau sentilan dari para elit Partai Demokrat terhadap Pak Jokowi. Ini bisa kita telusuri ke belakang ya. 2 hari sebelum Andi Arief menyampaikan kritik terhadap Pak Jokowi, politikus Partai Demokrat yang lain, Dede Yusuf, juga mengomentari soal matahari kembar. Isu matahari kembar ini kembali muncul ke permukaan gara-gara ada 2 menteri kabinet Presiden Prabowo yang menyebut Pak Jokowi dengan sebutan bos. Sebenarnya kalau menteri-menteri bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi, apalagi dalam rangka lebaran ya, itu kan wajar-wajar aja, biasa aja. Namun jadi nggak wajar ketika ada di antara mereka yang menyebut Jokowi pakai kata-kata bos saya. Sehingga kemudian isu matahari kembar muncul lagi. Nah, Dede Yusuf sebagai politikus Demokrat mengingatkan lagi dengan perkataan atau peringatan dari Pak SBY soal tidak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Kemudian, pada bulan Maret lalu, Pak SBY juga mengeluarkan pernyataan yang sangat menyentil Jokowi dan Gibran. Ini disampaikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Acaranya itu bedah buku hasil karya seorang ilmuwan politik internasional dari Jepang. Buku itu sendiri adalah tentang sejarah masa kepemimpinan SBY sebagai presiden 2 periode dikaitkan dengan demokrasi di Indonesia.
Dalam kata-kata sambutannya, Pak SBY mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi dan melawan siapapun yang merusak demokrasi dan konstitusi. Siapa itu ya? Yang merusak demokrasi dan konstitusi? Hayo siapa? Lihatlah Pak SBY ya. Beliau dengan tanpa beban bisa melontarkan kritik setajam itu. Karena walaupun ketika jadi presiden, Pak SBY juga nggak sempurna ya. Ada dong kurang-kurangnya. Namun nggak pernah merusak demokrasi dan konstitusi. Jadi ya bisa aja sental-sentil kapan aja dan di mana aja. Saya kira rangkaian kritik dan sentilan dari para petinggi Demokrat itu merupakan bagian dari rangkaian pembalasan dari AHY sebagai ketum Partai Demokrat terhadap Pak Jokowi. Seperti yang pernah dipaparkan AHY di depan hidung Gibran ya pada bulan Februari lalu dalam sambutannya di Kongres Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat pernah mengalami badai besar di era Presiden Jokowi dengan adanya upaya pembegalan partai atau pembegalan partai ya. Ngomongnya di depan Gibran yang hadir di acara itu. AHY juga mengungkap bahwa baik Pak Prabowo maupun Ibu Megawati tidak setuju dengan upaya pembegalan partai itu. Dan kata AHY, tentu pihaknya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan begitu saja. Nah, di sini tersirat ya, mungkin ada dendam yang akan dibalaskan di masa mendatang. Saya kira itulah yang kemudian dilakukan sedikit demi sedikit oleh para petinggi Partai Demokrat. Apalagi kondisinya kan makin ke sini, posisi Jokowi dan keluarga itu makin terpojok dengan berbagai isu yang mengepung mereka. Seperti isu Fufu Fafa, lalu jadi nominasi pimpinan terkorup, lalu sekarang soal ijazah palsu. Sehingga membuka peluang pembalasan dendam sedikit demi sedikit tapi tajam sentilannya. Nah, AHY kan sempat menyebut adanya dukungan atau keberpihakan dari Pak Prabowo ketika ada badai besar di Demokrat. Saya kira dukungan itu masih berlanjut sampai sekarang. Buktinya adalah ketika AHY diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ini tuh seakan mengingatkan publik ya terhadap Jokowi yang dulu menyindir SBY lewat kunjungannya ke Hambalang yang dikenal sebagai proyek mangkrak era SBY. Sekarang siapa yang ngurusin mega proyek yang rencananya menjadi warisan Jokowi, yaitu IKN? Itu kan di bawah AHY sekarang. Ini kan seolah-olah Pak Prabowo membuka pintu buat AHY itu membalas perlakuan Jokowi dulu ke warisan SBY ya. Prabowo juga pernah memuji AHY di depan jajaran kabinetnya sebagai salah satu lulusan terbaik Akademi Militer ya. Di depan acara Kongres Demokrat, Pak Prabowo juga menyebut ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY. Yang disebut Presiden AHY dulu ya. Baru kemudian Pak Prabowo menyebut bahwa nanti AHY dan Gibran bisa bersaing. Maksudnya di Pilpres ya. Pak Prabowo memang paham dengan adanya persaingan politik itu. Apalagi di 2029 nanti kan lebih terbuka lagi karena ada putusan MK. Setiap partai peserta pemilu bisa mengusung capres masing-masing. Buat 2029, yang mana Pak Prabowo sudah pasti akan maju lagi buat 2 periode ya. Dan beberapa partai juga sudah menyatakan dukungannya. Maka sesuai dengan pendapat dari pengamat politik favorit saya, Adi Prayitno, maka yang diupayakan oleh partai-partai itu adalah menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, melihat bagaimana kualitas Wakil Presiden Gibran sekarang ini, yang makin lama makin banyak dicela dan dibully publik, maka itu jadi makin membuka kesempatan dari cawapres lain sebagai pasangan Prabowo nanti di 2029. Salah satunya tentu adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Posisi Demokrat sudah sangat jelas ya mendukung Prabowo 2 periode. Ini sudah disampaikan oleh Pak SBY sebelum partai-partai lain seperti PAN dan Golkar menyatakan dukungan serupa loh ya. Kemudian Presiden Prabowo juga memberikan peluang buat AHY untuk berkibar dalam menjalankan jabatannya ya.
Ini bisa kita lihat dari beberapa kali AHY menjadi juru bicara, menyampaikan arahan-arahan presiden setelah ada rapat kabinet. AHY juga dikasih berbagai tugas khusus ya, seperti meninjau pelaksanaan program baru cek kesehatan gratis pada bulan Februari lalu. Kemudian pada pertengahan Maret, Presiden Prabowo menugaskan Menko AHY untuk membentuk Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah. Ini beberapa hari setelah kejadian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu nyemplung ke sungai penuh sampah yang viral itu ya. Prabowo tahu bahwa soal sampah itu bisa menjadi panggung politik buat Deddy Mulyadi. Sehingga jika kemudian AHY yang ditugaskan, itu kan seakan Pak Prabowo membuka peluang buat AHY untuk punya panggung politik. Urusan sampah itu urusan sehari-hari ya, yang sangat dekat dengan masyarakat. AHY bisa panen pujian jika berhasil dalam tugasnya ini ya. Lalu satu lagi ada kegiatan AHY pada akhir bulan Maret lalu ya. Saya yakin ini juga merupakan penugasan dari Pak Prabowo, yakni hadirnya AHY dalam salah satu forum ekonomi terbesar Asia di Cina. Di sana AHY nggak hanya hadir, tapi juga menjadi salah satu pembicara kunci. Loh, kok Pak Prabowo menugaskan AHY, bukannya Wakil Presiden Gibran? Ini forum besar loh di Asia ya. Nampak jelas bahwa Pak Prabowo lebih percaya sama kemampuan AHY ya. Kalau nugasin Gibran, jangan-jangan pencitraan politik malah jadi tujuan utamanya, ketimbang mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. AHY juga baca teks loh dalam menyampaikan pidatonya di forum itu. Tapi nggak kayak Gibran yang sekedar membaca ya. Saya lihat di videonya itu sangat nampak bahwa AHY memahami apa yang disampaikannya. Mas AHY ini dengan bangga menceritakan bahwa bapaknya SBY ketika menjabat sebagai Presiden RI juga pernah menghadiri forum yang sama pada tahun 2005. Ngomongnya enak ya, tanpa beban. Gibran mana bisa gitu kan? Saya kira Pak Prabowo mempercayakan banyak tugas ke AHY karena memang percaya pada kemampuan AHY. Dan percaya bahwa AHY tidak akan terjebak dalam upaya-upaya pencitraan macam Gibran. Artinya, panggung politik yang tercipta dari penugasan itu akan dianggap sebagai bonus saja, bukan sebagai tujuan utama. Nggak lebay pencitraannya kayak Gibran ya. Seakan Pak Prabowo itu merestui jika memang ada citra politik yang dipanen dari kegiatan-kegiatan kerja AHY ini. Sedangkan di pihak AHY sendiri selain panen citra politik, maka seakan ada cicilan utang dendam yang terbayarkan ya, yang bikin Gibran dan Jokowi semakin terpuruk. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.